bersyukur buat keberadaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari nyanyikan bersama. It was lonely in the dark, but you were working. It was painful, it was hard, but you were working all things for my good.
is your faithfulness. When I look back over my life and I think how good you have been, my soul sings, great is your faithfulness. When I get your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. Oh my soul sings, great is your faithfulness. Oh my soul. Besar kesetiaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Mari bersama Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada hari ini, boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, ada bersama dengan kita. Mungkin situasi hidup kita saat ini kurang baik, tapi percaya bersama kita punya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kita hanya perlu berdoa, kita hanya perlu memanggil nama Yesus, meminta pertolongan Yesus untuk bekerja lebih lagi dalam setiap hidup kita hari ini. Mari bersama kita angkat suara kita. Kita angkat permohonan doa kita buat Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang kekal, Dia Tuhan yang setia. Dia akan mendengar setiap seruan doa kita hari ini. Oh Yesus, we need you Lord, we need you God. Ini hidup kami Tuhan, Kau yang paling mengerti.
yakini bersama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Yakini bersama, angkat kedua tangan kita. Yakini bersama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuliakan Engkau. Hari ini kami meninggikan Tuhan, dan di dalam rumah-Mu kami memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami sadar ketika kami menoleh kembali ke belakang, kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terlalu besar dalam hidup ini. Hari ini Tuhan sadarkan kami, mungkin kami ada di tengah-tengah pergumulan, seolah-olah ada beribu-ribu tangan akan menjatuhkan kami. Tetapi sadarkan kami ya Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang lebih besar dari semuanya, yang akan menopang kami, memegang tangan kami, mengangkat kami Tuhan, dan membuat kami berhasil karena Engkaulah membela kami, umat-Mu dan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap hati yang telah memuliakan Engkau, dan siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami semua. Kami yakin Engkau Tuhan yang bukan membuat kami naik ke gunung dan melemparkan kami ke lembah, tetapi Engkau Tuhan yang membuat kami ada di atas gunung dan terus bersinar, bercahaya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah Roh Kudus, buatlah hati kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga ada pesan-pesan Tuhan yang berguna bagi hidup sekarang dan yang akan datang, tinggal di hati kami. Terima kasih pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang telah melakukan tugas pada hari ini. Ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka supaya hidup mereka boleh menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Bersama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda yang belum berkomsel, bisa menghubungi nomor di bawah ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan.
Bayangkan kamu baru bangun pagi, biasanya tangan langsung nih meraih HP buat scroll sosial media dan cek promo belanja online. Tapi kali ini kamu berhenti sejenak karena ada sesuatu yang berbeda. Mulai hari Senin 10 Maret 2025, kita memulai doa puasa 40 hari. Bukan sekedar menahan lapar atau keinginan, tapi melatih hati untuk lebih fokus kepada Tuhan. Mungkin bagi sebagian dari kita, godaan bukan makanan, tapi kebiasaan-kebiasaan lain seperti main game, ngopi, atau belanja online. Hal-hal kecil yang tanpa sadar menyita perhatian kita lebih dari waktu kita dalam mengasihi Tuhan. Tantangan ini bukan sekedar tentang berhenti dari sesuatu, tapi tentang mengisi dengan sesuatu yang lebih bermakna, lebih banyak doa, lebih banyak membaca firman, lebih banyak mendengarkan suara-suara Tuhan. Jadi, siapkah kita? Mari jalani puasa ini bukan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh lebih dalam iman. Bukan hanya menahan diri, tapi juga mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. AOC Family di hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, kita akan segera mengadakan special Sunday service bersama Pastor Jesse Lantang. Ibadah ini akan menjadi waktu yang penuh dengan hadirat Tuhan, firman yang menguatkan, dan worship yang memberkati. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak keluarga, teman, atau orang-orang terdekatmu untuk bersama-sama ibadah dan bertumbuh dalam iman. See you there! Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Banyak banget nih kerjaan. Kadang aku merasa tidak cukup baik. Beban ini terasa berat. Tapi aku lupa, aku tidak pernah sendiri. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi, saudara. Kita menyiapkan persembahan kita yakin setiap persembahan yang saudara-saudara buat akan sangat berguna untuk visi misi Alpha Omega Church menjembatani jiwa-jiwa berjumpa dengan Juru Selamat. Kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan. Hidup kami dipelihara dan dijagai oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Dan ini adalah kesempatan yang baik bagi kami datang kembali menghadap Tuhan dengan membawa buah tangan kami. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Dan kami yakin setiap persembahan yang kami buat akan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap persembahan yang saudara-saudara sampaikan, saudara-saudara bisa menggunakan nomor rekening yang ada maupun QRIS ataupun mesin edisi yang ada di lobi. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya akan melanjutkan dengan firman Tuhan, ada sebuah kisah. Seorang bos yang menyuruh bawahannya, dia bilang, kamu pergi belikan gula 2 kilo. Lalu orang ini dia pergi dan dia melihat packingan gula hanya 1 kiloan. Gitu. Jadi dia pulang dia tidak beli gula karena perintahnya beli yang 2 kilo. Sampai di rumah lalu bosnya marah. Dia bilang,
orang pakai ini. Gitu. Kalau cuma 1 kiloan ya beli 2 kan jadi 2 kilo. Gitu. Waduh, dia pikir, ya Tuhan mohon maaf. Besoknya tuannya nyuruh dia pergi ke toko sepatu. Lalu bilang, kamu belikan nomor 46 buat aku. Warna ini yang bentuknya ini. Terus dia pergi. Dia pergi ternyata ukuran 46 yang besarnya seperti kaki saya, enggak ada. Adanya 23. Jadi terus dia beli 2 pasang yang ukuran 23. Dia bawa pulang. Bosnya bilang, loh kok kayak gini? Gitu. Loh kan bos perintahkan kalau ada 1 kiloan 2 beli 2 pak gitu. Ya ini ada 23 saya beli 2 jadi 46 gitu. Saudara sekalian, sedikit bikin kita tidak ngantuk supaya kita tetap seger ya. Puji Tuhan. Kalau kita kasih perintah dengan penjelasan yang baik ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita tiba sampai pada pembahasan tentang rich family, poor family yang terakhir. Bagian yang keempat. Dan di sini kita akan membahas tentang silent killer dalam keluarga. Ya, silent killer dalam keluarga. Kita semua tahu ada sebutan silent killer dalam kesehatan itu sering yang paling disebut adalah diabetes. Ya, orang kalau sakit gula itu diabetes biasanya kalau lihat es campur dia ngeredek dia. Seperti gulanya turun. Ya. Orang diabetes itu begitu. Kalau dia sudah habis 1 mangkok, dia bilang, wah kalau ada separuh lagi dikasih duren lebih pas. Gitu ya, saudara-saudara. Tapi pelan-pelan dengan begitu tahu-tahu gulanya naik dan terus menteng terus gitu di 400, 500 gitu ya. Tapi sayangnya dia nggak bisa jualan gula. Ya, ini cuma untuk dirinya sendiri dan pelan-pelan gula ini ngerogoti dan merusak dan menimbulkan kematian. Nah, saudara-saudara, dalam keluarga kita juga ada yang disebut dengan silent killer. Apa itu? Silent killer dalam keluarga ini adalah kesombongan, pride, ya, kesombongan. Lalu apa hubungannya? Ya, dan kita akan melihatnya bersama-sama, ya. Mungkin kita tidak pernah merasa atau terpikir dalam hidup kita bahwa kesombongan itu adalah sesuatu yang bahaya dalam keluarga, ya, dalam perkawanan, ya. Kita pikir ya itu sesuatu yang normal lah. Orang itu mesti nyombong dikit supaya nggak direndahkan gitu. Ya, saudara-saudara, Kristen maupun bukan Kristen, tua atau muda, pria atau wanita, ya, orang yang suka ngomong atau yang sedikit ngomongnya, ya, orang yang banyak kawannya atau yang sedikit kawannya, saudara-saudara, semua bisa mengalami dan di dalam dirinya bisa ada yang disebut dengan sombong. Mungkin ada yang bilang loh, tapi aku enggak loh. Gitu. Nah itu merupakan bibit yang sebetulnya sudah mulai muncul. Kita baca Amsal 16 ayat yang ke-18. Amsal 16 ayat 18. Kita ucapkan sama-sama. Kesombongan awal dari kehancuran. Keangkuhan awal dari kejatuhan. Ya. Jadi sombong itu awal dari kehancuran, angkuh itu awal dari kejatuhan. Saudara-saudara, kalau kita boleh jujur, keluarga kita, kalau di situ muncul kesombongan, keangkuhan,
Ya, dan ini akan merusak hubungan di antara suami, istri, anak, orang tua, saudara dengan saudara, ipar-ipar, ya, mertua, menantu. Nah, ini semua akan kacau karena kesombongan tadi. Enak aja ngomongnya aku, nggak ikut ngelahirkan aku. Mamaku aja nggak ngomongi kayak gitu, cerewet banget gitu. Gitu ya. Saudara-saudara, hal-hal seperti ini akan merusak hubungan dan akan merusak diri kita. Oleh sebab itu, semasa kita masih jomblo, masih sendirian, tumbuhkanlah karakter-karakter ini, ya. Sementara kita tumbuh di tengah keluarga, di antara kawan-kawan, supaya nanti pada waktu memasuki pernikahan, kita sudah siap. Siapnya itu artinya untuk makin membangun diri kita. Kemarin ada peneguhan nikah, lalu saya selalu diingatkan kalau membacakan Efesus pasal 5, pasti mulainya ada pasal 4. Pasal 4 itu cerita tentang manusia baru. Baru pasal 5-nya cerita tentang keluarga, suami istri, orang tua anak, tuan dengan karyawan, dan seterusnya. Saudara-saudara, manusia baru itu penting sekali. Ya, yang artinya manusia baru tadi itu, kita itu bisa nangkep kesombongan awal kehancuran. Kalau manusia lama, justru ngomongnya di dunia ini kalau kamu ndak nyombong, ndak dilihat orang. Jadi mesti nyombong lah gitu. Ya, tentang urusan lain-lain itu urusan belakang. Itu. Ya, angkuh awal dari kejatuhan. Tapi ada banyak orang yang berpikir, cuma angkuh aja kok, ngapain? Alasannya apa? Hubungannya apa gitu. Tuh ya. Saudara-saudara, tetapi ayo kita mau memulai diri kita. Dan bagi yang sudah berkeluarga, ayo kita terus dibangun dan kita yakin Tuhan sedang merencanakan yang mulia bagi kita semua. Tuhan ingin kita menyadari dan kita mengalami perubahan bersama-sama. Nah, ada dua catatan. Dua penulis dengan dua kondisi yang berbeda. Tetapi dia menulis konten atau isi yang sama. Kita baca Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Bagian yang ditandai merah, kita ucapkan sama-sama. Allah menentang orang yang angkuh, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Yakobus dia menulis tentang ini dengan judul Hidup di Dunia. Ya, jadi temanya itu hidup di dunia. Hidup di dunia ini kita diingatkan, Allah itu menentang orang angkuh, tapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Ya, saudara-saudara, di mana kelihatannya kita itu angkuh atau rendah hati? Ketika ada masalah-masalah di dalam keluarga, di dalam pertemanan kerja, ya, di dalam pelayanan, saudara-saudara kita bisa tahu, ya, dan kita bisa mengukur diri kita ketika kita menempatkan diri kita ada di sana, di hidup di dunia, ya. Tetapi Petrus dia menulis dalam ayat yang lain, 1 Petrus 5 ayat yang kelima, kita baca ayat ini yang ditandai merah, Allah menentang orang yang angkuh tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Dengan konten yang sama, Petrus menulis judulnya agak beda. Dia memberi judul di atasnya itu hubungan orang tua dan orang muda. Ya, hubungan antara orang tua dan orang muda. Nah, jadi ternyata saudara-saudara, orang tua juga bisa nyombong, orang muda juga bisa nyombong. Ya. Nah, di dalam keluarga pasti ada orang tua dan orang muda.
Kalau sombong ini tidak diatasi, lalu berantakanlah keluarga ini. Karena apa? Yang tua dia merasa aku punya pengalaman, aku punya prestasi, aku punya pencapaian. Kamu itu anak muda tidak tahu apa-apa, kamu baru mulai saja sudah begitu. Tapi yang muda karena dia mendapat pengalaman di zamannya, yang mungkin orang tua tidak mendapat, jadi dia juga bisa nyombong dikit. Ya mana lu tahu, ya ada yang namanya deepseek gitu loh, tahu nggak lu gitu. Ya, lu tahu AI memangnya gitu. Mana papa masa tahu AI gitu. Ya taunya kan cuma gambaran yang aneh-aneh, ada gambaran bisa ngomong gitu. Tapi coba bikin, bisa enggak? Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ada di zaman kita, ya, yang muda-muda, mungkin kita tahu lebih banyak, kita tahu yang bagian-bagian terakhir perkembangan, mungkin yang tua bagian terakhir perkembangan tidak memelajari, karena dia pikirin, buat apa, aku sudah umur sekian masih belajar lagi yang aneh-aneh begitu-begitu, gitu. Tidak perlu. Yang penting tabunganku udah banyak gitu. Ya. Saudara-saudara. Jadi pride, kesombongan ini yang bisa bikin berantakan semuanya. Dan ini yang disebut dengan silent killer. Ya, jadi dari dua penulis yang berbeda ini Tuhan ingin mengingatkan kita semua bahwa Tuhan itu sangat ingin kita memperhatikan hal ini. Ya, kesombongan jangan muncul di hati kita. Puji Tuhan. Amsal 3 ayat 34. Amsal 3 ayat 34. Ayat ini mengatakan, Tuhan memandang rendah orang yang merendahkan orang lain, tetapi bermurah hati kepada orang yang rendah hati. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ingat dan kita sadari, merendahkan orang lain membuat Tuhan merendahkan kita. Kadang-kadang kita nganggapnya gitu, orang gitu aja kok biarin, gitu. Ya, biarin, tahu rasa dia. Gitu. Dia pikir gue ini punya kuasa lebih dari dia, gitu. Awas loh, Tuhan bisa merendahkan kita kalau sikap kita merendahkan orang lain. Ya, saudara-saudara. Dan ini kita mesti sadar, karena kita ini hidup. Ya, hidup. Jadi kita perlu menyadari itu. Karena mau tidak mau, kita akan melihat ada waktunya datang. Saudara-saudara, jadi ini yang disebut dalam Alkitab. Dan ada seorang yang dia adalah frater, James McElhone. Dia menulis dalam tulisannya Rooting Out Hidden Faults. Dia berkata, keangkuhan, kesombongan adalah kepalanya dari 7 dosa yang sangat mematikan. Bahkan dia ada di mana-mana, di semua dasar-dasarnya dari dosa. Ya, jadi kesombongan itu memang, ya kita sendiri pasti ngomong gitu, orang itu nyombong banget, aku gak suka. Gitu, ya. Tapi hati-hati saudara-saudara, karena gak suka terus bisa nular gitu loh. Itu yang bencana. Ya kan? Kita itu selalu ngomong tentang orang lain ya, orang itu gini. Tahu-tahu kita udah ketularan gitu. Karena hanya dengan merasa dan ngomong gitu, ketularan kita. Ya, tapi kita mau belajar, saudara-saudara. Kita harus membuang itu dari diri kita. Iblis itu dibuang dari hadapan Tuhan karena kesombongan. Ya, manusia jatuh juga karena kesombongan. Ya, saudara-saudara. Dan sombong ini kalau dites, kalau saudara mau ngetes D3, ngetes asam urat, pergi ke laboratorium, keluar angkanya gitu. Tapi kesombongan kalau dites tidak keluar angkanya.
saudara-saudara, tetapi kita sendiri yang tahu dan kita sadar. Nah, untuk itu, saudara-saudara, Amsal 16 ayat yang ke-18, dia mengingatkan kesombongan awal dari kehancuran, keangkuhan awal dari kejatuhan. Jadi jangan kita relakan keluarga kita untuk diporak-porandakan, dihancurkan oleh keangkuhan. Ya, tetapi ayo kita mau membersihkan diri kita dari kesombongan, ya. Puji Tuhan. Pride is the enemy of love. Ya, sombong itu musuhnya dari kasih. Kalau dalam keluarga itu muncul, itu perlu ditekan dan disingkirkan. Ya, ada 4 macam bentuk kesombongan. Ronald McDonald dia menuliskan ini. Yang pertama, kesombongan rohani. Orang akan bisa merasa lebih rohani, ya, lebih ngerti daripada orang lain, lalu dia merendahkan orang lain. Dan ini sudah ada dari zaman dulu. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Farisi, ahli Taurat, Saduki, seperti itu. Yesus cuma anak tukang kayu aja, ngerti apa dia? Kita ini orang yang sudah belajar Taurat dari nenek moyang kita. Ya, sebab Farisi, Saduki, ahli Taurat itu satu garis keturunan yang sangat dihormati. Dan ini terus menurun, ya, saudara-saudara. Tapi untuk Yesus, yang anaknya tukang kayu, dia direndahkan. Yang kedua, kesombongan pengetahuan. Ya, tidak jarang antara orang tua dan anak-anak, ya, kadang-kadang terjadi sedikit gontok-gontokan karena ini. Karena yang satu lebih tahu ini, yang satu kurang tahu, ya, saudara-saudara. Tapi alangkah baiknya, apa yang kita tahu dan apa yang belum kita tahu, ini bisa saling mengisi untuk menjadi lebih berguna. Ya, yang ketiga, kesombongan kekuasaan. Dia merasa aku sudah punya pencapaian, aku punya prestasi, ya, lalu dia menidakkan orang lain, ya, kurang nganggep orang lain. Padahal mungkin Tuhan bisa pakai anak-anak muda untuk memberi warning buat kita. Mengingatkan, ya, betapa pentingnya. Ya, kalau kita punya pengalaman dari pencapaian kita, ya, prestasi kita bagus. Tapi kita mesti tahu, saudara-saudara, itu semua juga akan pelan-pelan, ya, akan tergeser dengan datangnya hawa baru. Yang keempat, kesombongan penampilan. Apa ini? Gengsi. Nah, kita sering kadang-kadang suka begitu. Kalau lihat orang lain, nah cuma gitu aja, nggak ada apa-apanya sama aku gitu. Saya lihat ada satu konten. Orang ini datang di satu toko jam. Lalu dia tanya sama bosnya, "Bos, kalau orang pakai jam Seiko itu artinya apa?" Dia bilang, "Oh, artinya orangnya uangnya pas-pasan." Katanya. Waduh, sorry saudara-saudara. Terus dia tanya lagi, "Kalau orangnya pakai jam Omega, orangnya senang jam tapi uangnya enggak cukup." Dia bilang, ngaco ya, saudara-saudara. Nah, terus ada lagi yang ngomong gitu, kalau pakai Rolex, dia kepingin nyimpen uangnya dengan beli jam Rolex itu. Terus sampai terus, diulas terus. Sampai yang apa itu? Richard Mille? Ya, terus gitu. Saudara-saudara sekalian, kalau cuma untuk nampil, ya, gengsi, ongkosnya terlalu banyak. Dan percuma. Jangan-jangan nanti kayak mobil listrik, bekasnya itu enggak ada harganya. Gengsi juga begitu, gengsi itu bekasnya enggak ada harganya. Betul bukan? Ya, ngapain gitu. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Jadi jangan sampai hanya dengan ingin
Ya, menunjukkan penampilan lalu merendahkan orang lain, dan ini hanya membuat gap, lalu kita tidak bisa komunikasi dengan baik. Bisa terjadi enggak dalam keluarga? Bisa. Satu hari saya itu punya kawan-kawan, ya, orang yang laki-laki ini suka gitu. Pennya jepitnya emas gitu. Dasinya jepitnya emas, kasih berlian gitu. Ya untungnya dia enggak pakai giwang aja gitu. Sabuknya, kepalanya emas, ada diamondnya gitu, ya kan? Bagus kan orang laki gitu ya? Boleh kan? Lukas, boleh ya? Boleh lah. Tapi terus gitu, saya kagetnya saudara-saudara. Tiap kali ketemu dengan istrinya itu kayak suster. Cuma pakai pakaian putih, seperti kantongan terigu digunting kanan kiri, terus tangannya masuk, blong gitu loh. Terus saya bilang sama dia, mestinya yang berai itu orang perempuan. Ya lah ini kok orang laki yang berai. Ya lu beraiin sedikit juga buat istri lu lah gitu loh. Oh iya Pak, ya Bang. Terus saya lihat, oh mulai bagus. Istrinya mulai pakai giwang, cuma enggak giwang di hidung ya saudara ya. Di sini aja gitu ya, pakai kalung gitu, wah bagus. Jadi seimbang. Coba saudara, kalau melihat ya, sampai gap itu terjadi saudara. Yang satu akan bilang gini, berai buat awake dewek, aku ndak dibeli no apa-apa. Gitu. Kalau sudah ada perasaan begitu, bisa nyambung? Nggak bisa. Makan itu dilihat dulu. Lihatan, palingo nanti kalau ayam yang dadanya, yang sepo itu kasih no aku. Yang paha dimakan sendiri. Saudara. Terus ada saja yang menjadi pemicu, ya, dan hubungan ini tidak bisa menjadi bagus. Sekali lagi, saudara, harga kesombongan adalah segalanya dari hidup Anda dan membuat Anda kehilangan segalanya. Coba kita ucapkan sama-sama kata-kata ini. Harga kesombongan adalah segalanya dari hidup Anda dan membuat Anda kehilangan segalanya. Jadi jangan sampai kita kehilangan segalanya. Nah, Yakub 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini ayat yang akan kita baca bersama-sama. Ya, karena kesombongan itu tidak bagus. Dan hari ini kita minta Roh Kudus menolong kita supaya kita dibersihkan oleh Tuhan dan kita punya kepribadian yang lebih terbangun. Mari. Dari manakah asalnya segala perkelahian dan pertengkaran di antaramu? Bukankah itu berasal dari keinginan-keinginanmu yang terus saja berperang di dalam dirimu untuk mendapatkan kesenangan dunia? Kalian ingin tetapi tidak mendapat, maka kalian mau membunuh. Kalian bersemangat tetapi tidak mencapai apa yang kalian cari, maka kalian bertengkar dan berkelahi. Kalian tidak mendapat apa-apa sebab kalian tidak minta kepada Allah. Dan kalaupun kalian sudah memintanya, kalian toh tidak mendapatnya, sebab tujuan permintaanmu salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kita, don't let pride ruin your relationship. Jangan biarkan kesombongan itu merusak hubungan relationship. Ya. Nah, dari Yakub pasal 4 ini, di awal ini ayat 1 sampai yang ketiga, kita semua diingatkan tentang betapa bahayanya kesombongan itu. Menimbulkan macam-macam tindakan yang merugikan. Ya. Yang mungkin kita tetap hubungannya dengan Tuhan. Minta kepada Allah. Tetapi karena permintaanmu salah, kamu tidak mendapat. Coba kita renungkan hal itu, saudara. Ya. Dan kalau kita datang sampai di ayat yang ke-6, Yakub 4 ayat yang ke-6, ya. Di
Di situ ada kata-kata ini. Meski demikian, kebaikan hati Allah bagi kita jauh lebih besar. Kalau tadi kita membaca bahwa Allah menantang orang sombong, tetapi menunjukkan kebaikannya kepada orang yang rendah hati, ingat, ini sudah diawali oleh Yakub dengan menuliskan bahwa kebaikan Tuhan itu lebih besar disediakan bagi kita. Haleluya. Kita mesti menghargai kalau Tuhan kebaikan hatinya itu disediakan bagi kita. Ya. Dia memberikan itu bagi kita dan dia menyediakan dalam bentuk lebih besar. Lebih besar. Karena apa? Untuk menghilangkan kesombongan itu tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Sudah nggak ada apa-apanya tetap nyombong gitu. Karena ya itu orangnya gitu. Tetapi kita mesti sadar kebaikan hati Allah bagi kita jauh lebih besar. Haleluya. Kita perlu kebaikan hati Tuhan dalam hidup ini. Begitu kita merasa, aku bisa, enggak semuanya Tuhan lah. Kalau aku enggak usaha, Tuhan bisa bikin apa buat aku memangnya gitu. Nah, hati-hati saudara. Tuhan itu bisa tiba-tiba bikin sesuatu yang mengagetkan dalam hidup kita. Ya, kita mengharap-harap, kita sudah berjuang, berusaha, enggak netes-netes gitu. Tapi begitu kita minta dan kebaikan Tuhan dilimpahkan, lalu kita mengalami itu dalam hidup ini. Ya, puji Tuhan. Kalau cuma tentang berhasil, mungkin setan bisa kasih juga. Ya, kita jangan main-main, saudara-saudara. Ada orang-orang yang begitu. Ya, kalau Tuhan dimintai enggak ada, enggak bisa kasih, aku minta sama yang lain. Oh betul. Tapi dia selalu minta first quote juga dari kita. DP-nya harus ada. Ada satu keluarga di Jawa Tengah, dia pikir begitu, hidup daripada susah. Mungkin orang pinter ini bisa tolong kita. Ya orang pinter bilang, oh gampang, gampang. Kamu pokoknya dalam waktu 2 tahun kamu pasti melejit. Tapi nanti kamu bayar dengan sepasang merpati. Oh, kalau cuma sepasang merpati murah kan? Ya kan, pergi pasar burung beli sepasang, apa sulitnya? Betul saudara-saudara. 2 tahun melejit, tiba-tiba anaknya laki perempuan mati bareng dalam seketika. Ya bayar sepasang merpati. Tapi kalau Tuhan, dia kasih kita berkat disertai dengan kebahagiaan. Ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dan ini ayat yang ke-7. Yakub 4 ayat yang ke-7. Kita ucapkan sama-sama. Sebab itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Kalau sampai kita lawan iblis, karena kita tunduk kepada Tuhan, dan iblis lari, jangan sampai kita balik. Aku lawan Tuhan. Nanti Tuhan lari daripada aku. Kalau sampai Tuhan lari dari kita, celaka hidup kita. Siapa yang belain kita? Ada iblis baik? Ya, mungkin yang orang belum punya pengalaman, dipikir iblis baik. Tapi nanti kalau sudah ketemu iblis, dia bukan hanya punya tanduk, dia bukan hanya punya taring, dia nyembur aja kita mati, saudara. Saudara-saudara, jadi kita mesti waspada, ya. Kesombongan membawa banyak kehancuran, tapi kerendahan hati membawa banyak kemenangan. Ya, ini yang kita mesti sadar. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apa yang bisa kita buat, saudaraku? Ini yang pertama, submit, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Submit ini penting. Siapa yang harus submit? Istri tunduk sama suami. Ya,
Suaminya tunduk sama siapa? Nah, ya, saudara-saudara, kalau bawahan tunduk sama bos, bosnya tunduk sama siapa? Ya, kalau panglima, semua bawahannya mesti tunduk sama panglimanya. Terus panglimanya tunduk sama siapa? Semua harus punya sifat submit. Ini penting. Pride kills, submission brings life. Keangkuhan itu membunuh, tetapi penundukan itu menghidupkan. Jadi belajar tunduk itu merupakan karakter yang dibutuhkan dalam setiap kehidupan. Keluarga kita akan menjadi baik kalau di situ ada sifat tunduk satu dengan yang lain. Ya, tunduk satu dengan yang lain. Intimasinya akan ada. Orang tua dan anak akan bisa jadi harmonis, ya, menjadi dekat, ya. Saudara-saudara, belajar submit, tunduk penting, ya. Itu bukan harus, tapi memang mau untuk tunduk. Dan ini berlaku di semua marketplace, di mana saja kita berada, ya, di tempat kerja kita, di tempat pelayanan, di tengah masyarakat, submit penting. Saudara-saudara, di dunia politik kita hari-hari ini sedang memanas. Ya, mahasiswanya tahu-tahu keluar jadi demo-demo gitu. Ya, saya harap di sini mahasiswa nggak ikut demo lah. Ya, ada banyak kerjaan yang mesti dikerjakan. Kuliah mesti cepat selesai. Saudara-saudara, ya ini karena apa? Karena submit, ini hal yang penting. Kalau tidak submit, kita tidak bisa harmonis. Amsal 11 ayat yang kedua, mengatakan ini, ketika keangkuhan datang, aib pun datang. Tetapi bersama kerendahan hati datang hikmat. Ya, kalau tidak ada rendah hati, hikmat itu jauh. Tapi kalau rendah hati, hikmat itu datang. Ya, haleluya. When pride comes, ya, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Jadi kalau sampai sombong itu datang, lalu tidak berkemurahan itu juga datang. Ya kan? Kalau orang sudah nyombong itu, kok nggak peduli, kok bunuh aja dia gitu. Terjadi, saudara-saudara. Boikot saja gitu. Apalah istilahnya apa saja gitu. Disgrace. Ya, disgrace itu pasti muncul. Tetapi kalau humility, kerendahan hati, pasti selalu disertai dengan wisdom. Dengan hikmat, kebijaksanaan. Haleluya. Nah, Yakub 4 ayat yang ke-8. Submit penting ya, saudara-saudara. Ini kemudian, pasal 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Bersihkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan murnikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Ayat 8 mengingatkan, dekatlah kepada Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, diakui atau tidak diakui, dekat kepada Tuhan membuat hidup kita diubah. Karakter kita makin dibangun, dibentuk. Dekatlah kepada Tuhan. Dan dia akan dekat kepada kita. Haleluya. Dan ini yang penting. Kalau Tuhan dekat dengan kita, nyanyian tadi mengatakan 1000 tangan mau menarik aku. Tetapi kalau aku dekat Tuhan, Tuhan dekat aku, dia akan membela kita. Haleluya. Ya, saudaraku. Dan kita mau ajak keluarga kita, ya, supaya dekat dengan Tuhan.
Supaya apa? Tuhan menjadi penjaga dan pembela kita. Haleluya. Tapi kalau sampai kita ada masalah dalam keluarga, kita tidak dekat dengan Tuhan, tapi kita dekat dengan orang-orang yang kita anggap sepaham dengan kita, wah ini bahaya. Nanti mereka malah ngomongnya begitu. Bukan mendinginkan, tapi bikin makin panas. Ya. Dan akhirnya karena kita tidak dekat Tuhan, kita tidak dapat hikmat. Karena kita tidak dekat dengan Tuhan, siapa yang bela kita? Saudara-saudara. Dan ini yang bahaya. Kadang-kadang kita berpikir kehebatanku, ya, sehingga kita tidak melihat kehebatan Tuhan. Kata-kata ini baik, kesombongan membuat kita melihat kehebatan kita. Tapi kerendahan hati membuat kita melihat kehebatan Tuhan. Coba kita ucapkan sama-sama. Kesombongan kita membuat kita melihat kehebatan kita. Kerendahan hati membuat kita melihat kehebatan Tuhan. Haleluya. Aku merasa hebat. Kita pikir aku hebat. Lihat tuh. Buahnya pohonku banyak, gitu. Hati-hati, saudara-saudara. Kalau sampai ini pohon bukan karena Tuhan, tapi karena kehebatan kita, lalu kita pikir begitu, dicabut, pindah ke tempat yang lain. Dicabut, pindah itu pasti mesti layu. Kalau dia ketulungan pupus lagi itu selamat gitu. Kalau sampai akarnya tidak cocok dengan tanah itu dan dia tidak bisa pupus lagi, ya, maka dia layu dan menjadi kayu kering. Jadi tidak ada kehebatan yang bisa kita banggakan. Tapi mari dengan merendahkan hati kita akan melihat kehebatan Tuhan. Yang ketiga dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 itu mengatakan, purify your heart. Murnikanlah hatimu. Ya, murnikan hatimu. Kita datang kepada Tuhan itu bukan hanya memberitahu, Tuhan, si A, si B, si C, seperti ini, itu, gitu. Bukan. Tapi kita mau ngobrol dengan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau dengar Tuhan ngomong apa tentang diriku. Tuhan ngomongin aku, Tuhan. Beritahu aku, Tuhan. Apa yang dari diriku perlu dibentuk, diubah oleh Tuhan. Haleluya. Ya bukan kita pikir, oh Tuhan ubahlah hatinya dia gitu. Nyanyiannya mengatakan, ubahlah hatiku seperti hatimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu ini penting. Ya. Kalau kita bisa menghargai sesama kita dalam keluarga, menghargai sesama kita di tengah-tengah masyarakat, ya di tengah-tengah pelayanan, saudara-saudara, kita akan melihat keharmonisan. Harmonis itu senang, intimasi itu membahagiakan. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita melihat ada orang jahat yang akan menyerang keluarga kita, apa yang kita lakukan? Saya yakin kita pasti akan pasang badan untuk mengamankan keluarga kita. Betul bukan? Ya. Saudara-saudara, demikian juga dengan kesombongan ini. Kesombongan bisa masuk, masing-masing kita menyadari itu. Ya, masing-masing kita menyadari itu. Dan kita mesti menjadi orang yang mau pasang badan untuk menjagai keluarga kita. Haleluya. Baru 2 hari lalu, seorang maktin yang biasanya itu dia datang di pukul 8 pagi, dia suka duduk di bangku yang paling depan, di usianya 90 tahun, lalu setelah ibadah dia menemui saya di depan pintu sini. Dia bilang gini, "Cuk, pendeta," gitu. "Doakan saya supaya Tuhan panggil saya.
karena saya ini sudah umur 90 loh cu, dia bilang. Sudah capek, dia bilang. Ya, doakan saya. Oh ya mak, saya doakan. Loh, sekarang kok, dia bilang itu. Sekarang, waduh, angel ya, saudara-saudara ya, sulit. Terus ya ayo mak kita doa gitu, doa. Saudara tahu, sudah itu dia pulang. Dia pulang, dia datang lagi ibadah, terus begitu. Tapi saya kagum dengan dia. Orangnya kalau nyanyi, ini AOC ini nyanyi, dia ikut nyanyi, badannya goyang-goyang. Bukan pegangan kursi takut jatuh, enggak. Dia nyanyi gitu. Waktu dengar khotbah, saya nggak pernah lihat dia ngantuk duduk di depan. Sampai dilak gitu. Orang umur 90 pantas lah gitu loh. Ya, maksud saya pantas itu karena saudara-saudara yang belum 90 pun enggak ada yang gitu saudara-saudara. Enggak ada ya. Nah ini emak ini begitu. Wah dengar gitu. Saudara tahu satu hari anak-anaknya panggil saya. Kira-kira 4 tahun lalu begitu. Ini tolong kayak apa mama ini. Ya kalau bisa didoakan supaya dia tidak menderita. Loh pasti Tuhan sudah siapkan tempat buat dia. Cuma gitu loh hatinya emak ini ada yang diberati di dunia ini. Pasti karena satu anaknya dia stroke. Ya. Jadi dia pasti berat gitu loh. Siapa nanti yang terus memperhatikan gitu. Saudara-saudara, dan betul didoakan itu napas terakhir itu mau tarik napas terakhir ini di sini jadi besar gitu pembuluh. Ya. Oh gitu. Dia mau mengembuskan terakhir, waduh anaknya yang minta didoakan justru nangis semua. Emak ini wurung lagi. Kasihan dia. Ya, saya bilang kamu sayang mama tapi kamu ada di Batu Licin. Lah ya jauh tuh. Kalau kamu sayang mama kamu pulang sini kamu rawat mama. Ya. Makanya sadarlah saya bilang ya izinkan mama pulang kepada Tuhan. Saudara-saudara, sampai nahan berwaktu-waktu. Sampai anaknya yang lain juga tanya. Saya beberapa kali datang ke sana, saya doakan gitu, dia senang. Terus ditanya, Ma, kenapa sih Ma? Mama ada yang diabetes gitu loh. Iya, dia bilang. Terus dia nuding anaknya yang satu itu. Lihat tuh. Dalam keluarga itu, saudara-saudara, kalau kita saling terbeban satu dengan yang lain, wah itu senang. Orang tua saya 102 loh saudara. Rumah sakit itu ngomongnya gitu, Pak dimasukkan ICU. Saya tanya, masuk ICU dapat apa gitu. Loh ya toh saya mesti tanya toh, ini kan buy and sell. Ya, saya kan bayar, dapat apa? Garansi. Ya tapi itu kan usaha terbaik. Usaha terbaik, maksudnya buat kamu terbaik, buat aku enggak loh. Ya, ini kan pasti ente-entean, enggak karuan gitu. Terus saya ngomong sama papa saya, papi kalau berangkat dijemput Tuhan berangkat, kita semua saudara akan baik-baik saja gitu. Enggak apa-apa ya. Saudara tahu enggak sampai setengah jam. Dia habis jawab, oh ya gitu. Enggak sampai setengah jam. Saya ada di situ, Pak Eno ada di situ, Ruth ada di situ, ya 2 adik saya. Terus dia berangkat mengembuskan nafas terakhir. Nah, saya yang ngomong, saya mesti membuktikan. Saudara-saudara sekalian, dan itu menuntut tadi itu, kesombongan harus dipangkas habis. Sebuah cerita sebagai penutup, saudara-saudara. Satu hari penerbangan ini menyeberangi Kolombia, ya, hutan Amazon yang luas sekali. Yang suka traveling, saya yakin saudara-saudara tidak kepingin pergi lihat ke Amazon karena hanya hutan yang luas, lebih luas dari Kalimantan, ya. Nah. Pesawatnya kecelakaan, ibunya meninggal,
anaknya 4. 13 tahun, 9 tahun, 4 tahun, dan 1 tahun. Masih bayi. Lalu pemerintah cari dari daftar nama penumpang ada 4 anak yang belum ditemukan. Yang lain meninggal. Dicari, dilihat, tidak ada tanda-tanda ada anak meninggal. Jadi pemerintah makin mengerahkan banyak tentara untuk cari. Dan pencinta alam untuk cari. Dan akhirnya setelah 40 hari lebih, ketemu mereka ada di sisi lain dari hutan Amazon itu. Saudara-saudara, lalu anak yang besar ini dia ditanya, apa saja yang kamu lakukan? Dan bagaimana kamu bertahan sampai hari ini? Karena mereka jadi kurus semua gitu. Kakaknya bilang, hampir aku tinggalkan adik-adikku. Karena yang 2 hampir meninggal karena sakit di tengah hutan. Tapi hatiku tidak tahan. Jadi aku kembali. Saudara-saudara, satu sisi dia pikir, aku sudah tidak tahan. Aku juga punya masa depan buat diriku. Tapi satu sisi dia bilang, aku kasihan adik-adikku. Aku juga tidak tahan melihat mereka sakit. Saudara-saudara, dan akhirnya mereka ditemukan dan mereka diambil oleh pemerintah dan dibesarkan. Satu pelajaran dari cerita ini, saudaraku, keluargamu perlu engkau. Kita jangan jadi orang nyombong yang lalu menindakkan mereka yang lain. Tapi ingat baik-baik, hidupmu sangat berguna. Dan Tuhan ingin kita semua hari ini belajar. Bertanggung jawab untuk keluarga kita, tidak bisa dianggap remeh. Dan ingat baik-baik saudara, your family need you. Keluargamu butuh engkau. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar lagi satu hal. Kami mohon anugerah Tuhan. Dengan rendah hati kami datang menghadap kepada Tuhan. Kesombongan itu bisa muncul Tuhan di hati kami. Tapi tolong Tuhan, bersihkan hati kami dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap hati kami. Roh Kudus, tolonglah dengan kekuatan-Mu. Hidup kami dibentuk oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui pesan hari ini, Roh Kudus akan menanamkan di hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama kami yang lain.
dengan meninggalkan, melepaskan kesombongan-kesombongan yang ada pada diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihani kami orang-orang yang rendah hati. Dan Tuhan akan dan sudah menyediakan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang bergumul dengan hal ini, yakinkan kami ada kekuatan Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan pulang. Dengan menadakan tangan kita, terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, semua yang baik di bumi, semua yang baik dari surga, menjadi bagian kita semua umat Tuhan. Tuhan, berkatilah umat-Mu dengan berkat berlimpah-limpah. Perbuatlah perkara besar, supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan, persembahan kasih janji iman, Engkau Bapa yang memberkati dengan berkat berkelimpahan, serta mewarisi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat Tuhan bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara sekalian sampai minggu yang akan datang. Puji Tuhan.